Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan percobaan simulasi dan eksperimen tentang Distillation Columns Control, Lab Pengaturan Digital dan Otomasi. Di sini kami dari kelompok 1 dengan praktikan yang pertama Tanuga Sendani, Anda Cahyo Wibowo, Deno Dekapanarum. Selanjutnya ada daftar isi di mana berisi tentang pendahuluan, dasar teori, simulasi dan data percobaan, hasil pembahasan, serta kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Sistem deskripsi. Destilasi itu merupakan proses pemisahan sebuah campuran yang terdiri dari dua jenis, di mana memiliki perbedaan titik didih dengan memanaskan campuran pada suatu temperatur di antara masing-masing titik didihnya. Sebagai contohnya, air mendidih di suhu derajat 100 derajat Celcius dan etanol mendidih di suhu 92 derajat Celcius dengan tekanan atmosfer, di mana sebuah distillation ini digunakan untuk mempermudah proses dari pemisahan zat tersebut. Selanjutnya ada diagram distillation column, di mana distillation column ini terdiri atas rangkaian plat yang disusun bertingkat, di mana sebuah campuran yang akan terdiri dari dua jenis cairan ini dimasukkan ke dalam distillation column, di mana campuran tersebut kemudian akan mengalir melalui plat dan uap akan muncul keluar dari campuran tersebut melalui lubang yang ada di plat. Eksperimen plan, di mana pada percobaan ini kita akan mensimulasikan plan distillation column berdasarkan modul trainer pilot scale distillation column yang terdapat di Chemical Engineering University of Sydney, Australia, di mana pilot dari kolom ini memiliki 12 plat yang dapat memisahkan etanol dengan air. Selanjutnya ada desain kolom, di mana desain multi-stage kolom untuk campuran biner dilakukan melalui kurva kesetimbangan, di mana metode ini dikenal dengan Mickey-Cape-Child method, di mana kurva kesetimbangan ini menggambarkan totalitas dari komponen yang terdapat dalam sebuah campuran. Dari kurva dapat menentukan nilai dari dalam temperatur dan tekanan konstan, di mana Y1 ini merupakan jumlah proporsi spesimen dalam uap, di mana X1 ini adalah jumlah proporsi spesimen dalam cair. Ini merupakan ilustrasi kurva kesetimbangan. Tujuan dari eksperimen ini adalah yang pertama dapat menjelaskan konsep sistem dari distillation column, melakukan desain multi-stage column, menentukan dan menggunakan konfigurasi kontrol yang tepat dalam sistem distillation column, serta mendesain dan mengaplikasikan PID control dalam sistem distillation column. Adalah dasar teori. Sistem yang dirancang adalah dalam bentuk state space karena merupakan sistem multiple input, multiple output. Nah, pada persamaan berikut, Y1S adalah fraksi mol etanol, kemudian Y2S adalah temperatur bottom place. Untuk U1 yaitu merupakan debit reflux dan U2 merupakan tekanan uap. Gambar di samping kanan adalah grafik konversi antara temperatur bottom plate dan konsentrasi bottom product, yakni etanol. Kemudian dinamika sistem, yakni konfigurasi dari kontrolnya, pengukuran produk konsentrasi, pengukuran konsentrasi produk. Yang pertama adalah produk, yakni analyzer atau direct. Kemudian bottom product, yakni temp atau indirect conversion. Berdasarkan grafik dari diagram skematik dari sistem distillation, terdapat 4 valve dan 4 sistem itu memiliki input dan outputnya seperti berikut. Yang pertama, untuk input distillate flow rate D memiliki output condenser level. Kemudian input variable bottom product flow rate atau B yaitu reboiler level. Kemudian reflux flow rate L itu outputnya distillate composition. Yang terakhir, input steam flow itu memiliki output variable bottom product composition. Sebelah kanan ini merupakan penjelasan lebih lanjut dari gambar sebelumnya, istilah sebelumnya, dan sebagai catatan, time constant yang digunakan adalah dalam bentuk menit karena seperti pada umumnya, seperti reaksi kimia pada umumnya dan proses kimia pada umumnya berlangsung sangat lambat, sehingga
dan konstan dianggap sebagai menit. Kemudian selanjutnya sistem model untuk kontrolernya. Kontrol didefinisikan dalam bentuk state space karena masing-masing output kembali ke feedback masing-masing state-nya. Di persamaan berikut, U1 adalah kontrol signal pertama, kedua adalah kontrol signal kedua. Gain relatif yang dianalisis mungkin saja tidak menunjukkan pasangan optimal atau pasangan pairing terbaik, atau pairing terbaiknya memiliki beberapa kendala. Kemudian T12 dan T21 adalah feed forward controller yang didesain untuk menghilangkan dari efek GP12 dan GP21. Kemudian controller dapat didesain secara decouple untuk interaksi antara loop control. Di sini T21 yaitu sama dengan minus GP21 per GP22, T12 sama dengan minus GP12 per GP11, atau static decoupling T21 sama dengan minus KP21 per KP22, dan T12 sama dengan minus KP12 per KP11. Baik, pada simulasi dan data percobaan akan dibahas yang pertama simulation software. Jadi pada praktikum ini akan menggunakan aplikasi MATLAB dengan beberapa aplikasi tambahan, yakni simulasi menggunakan Simulink, App Builder GUI, dan 3D Animation Add-on. Berikut adalah beberapa gambaran dari aplikasinya. Ini adalah 3D Animation dan yang ini adalah App Builder GUI-nya. Prosedur simulasi untuk percobaan kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, dibuka file script MATLAB dan Simulink. Di-run bagian section parameter secara berurutan untuk hasil simulasi. Kemudian dibuka scope dan 3D animation pada Simulink, lalu di-run. Kurva yang muncul pada scope diamati untuk kemudian diambil datanya pada analisis data. Setelah itu, run section time specification di script.m. Apabila hasil sudah keluar, ubahlah parameter sesuai dengan variasi dan diulangi langkah-langkah di atas. Untuk blok diagram Simulink terbagi menjadi dua komponen besar. Yang pertama adalah sistem itu sendiri atau sistem multiple output multiple input, dan sistem data processing dan visualization. Nah, di sini menggunakan sistem MIMO. Untuk data processingnya diambil bagian out product, kemudian untuk visualisasi digunakan function berikut, di mana untuk warna merah berarti suhu di atas 92 derajat, warna pink atau cukup panas itu di antara suhu 85 sampai 92, dan warna biru untuk suhu yang dingin atau di bawah 85 derajat. Baik, untuk hasil simulasi yang pertama, set point di set pada 0,75 untuk top product dan 92 derajat Celcius untuk bottom product. Parameter KP, KI, KD untuk top product adalah 1, 0,25 dan 0, sedangkan bottom product 1, 0,15 dan 0. Berikut adalah grafik kurva yang dihasilkan. Di sini terdapat inverse response yang menunjukkan bahwa adanya penjumlahan dari transfer function yang berlawanan sifatnya di summing junction pada sistem MIMO. Kemudian juga terdapat time delay yang kecil di kurva bottom product. Selanjutnya dapat dilihat bahwa osilasi atau overshoot pada respon itu seperti teredam coerce robust respon pada kurva ini, sehingga osilasi berada pada atau overshoot berada pada di bawah set point. Begitu pula pada plot temperatur bottom product. Di sini terlihat bahwa warna yang mengindikasikan pink menandakan
tergolong dari suhu yang sedang. Kemudian hasil simulasi berikutnya divariasikan top product sebesar 0,7 dan bottom product sebesar 85 derajat Celcius. Untuk KPK-IKD dari top product itu 1, 0,25 dan 0. Sedangkan bottom product 1, 0,15 dan 0. Berikut adalah grafiknya dan kurvanya. Dan berikut adalah kurva dari suhu bottom product. Dan berikut adalah nilai dari spesifikasi time domainnya. Terlihat bahwa dia memiliki warna biru yang berarti mengindikasikan suhu termasuk rendah atau di bawah 85 derajat Celcius. Adalah hasil dan pembahasan. Pertama, analisis pembahasan. Untuk parameter top product sama dengan 0,75 dan bottom product 92 didapatkan saat konsentrasi top product diubah. Plot garis biru menunjukkan critically damped response. Namun plot merah mengalami sedikit gangguan. Bisa dilihat di gambar berikut. Namun kedua plot tetap mencapai keadaan steady state sesuai nilai set point yang ditetapkan. Untuk parameter top product sama dengan 0,7 dan bottom product sama dengan 85, di mana konsentrasi bottom product diubah-ubah. Dan didapatkan plot biru mengalami sedikit gangguan. Untuk set point bottom product yang tetap. Namun, plot merah menunjukkan underdamped response, dengan adanya sedikit error pada waktu steady state-nya. Kemudian, inverse response hampir selalu ditemui pada respons top product. Hal ini diindikasikan pada respon yang mengarah kepada nilai negatif, kemudian berbalik ke set point-nya. Dan hal tersebut dikarenakan pada summing junction, penjumlahan disturbance yang bernilai negatif terhadap proses modelnya. Yang terakhir, terdapat coerced robust response pada osilasi respons top product dan bottom product. Hal ini bisa dikarenakan oleh gain yang terlalu besar sehingga memaksa respons tanpa overshoot. Dan ini bisa berakibat pada kerja aktuator yang dipaksakan melebihi rating alat. Selanjutnya, kita beralih ke kesimpulan. Setelah melakukan beberapa serangkaian percobaan dan melakukan analisis, didapati bahwa yang pertama, PI controller kurang mampu mengatasi permasalahan decoupling pada distillation column control. Yang kedua, respons menunjukkan adanya sedikit gangguan saat dilakukan perubahan pada salah satu konsentrasi di distillation column. Kemudian, dibutuhkan pengetahuan mengenai controller yang lebih mendalam lagi untuk mengatasi permasalahan decoupling pada sistem multi input dan multi output. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.